Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari ini. Kami mau membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Tolong kami, agar kami mampu untuk memahami dan melakukan firman Tuhan, menjadi pelita hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga hari ini, Kamis 13 Januari 2022, terambil dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 21 sampai 22. 1 Timotius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Judul RHK hari ini, jangan bertindak terburu-buru. Saudara-saudara, setiap orang ketika memberi pesan pasti ada tujuannya. Tujuan itu menjadi pokok utama dari pesan. Contoh, Tuhan berpesan, jangan mencuri. Tetapi yang terjadi, orang yang menerima pesan itu justru mencuri. Berarti pesan itu hanya sampai di telinga, tidak dilakukan. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Supaya Timotius di hadapan Allah dan Kristus serta malaikat. Artinya, dalam iman harus benar-benar mengingat dan melakukan apa yang telah dipesankannya sebagai nasihat dalam suratnya ini, seperti dalam ayat-ayat sebelumnya. Pesan ini penting untuk pertumbuhan iman jemaat, supaya jemaat yang Timotius layani tidak hanya bertumbuh, tapi berbuah. Buah itulah yang dinantikan oleh Paulus, sebab dengan jemaat bertumbuh dan berbuah, berarti nasihat-nasihatnya didengar dan dilakukan. Jika melakukan pesan Paulus tanpa prasangka, curiga, menduga, tidak memihak, tetapi dengan tulus hati, maka telah mengerjakan panggilan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, maka akan sangat menolong Timotius untuk tidak bertindak terburu-buru memberi tumpangan tangan atau penumpangan berkat pada orang yang tidak diketahui asal-usulnya, atau pada orang yang telah dikenal tetapi masih hidup dalam dosa. Ini dimaksudkan supaya Timotius tidak sembarangan, tetapi berhati-hati terhadap orang lain. Demikian juga dalam keluarga, kita diajak untuk mengingat pesan-pesan firman Tuhan yang mendidik, membentuk, memperlengkapi, dan mengokohkan iman kita. Pesan firman Tuhan harus kita praktekkan, sebab pesan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20b. Apa yang kita terima sebagai pesan firman Tuhan harus kita cerna dengan baik, sebab dengan mencerna atau memahami secara baik, maka akan menghindarkan kita untuk bertindak secara terburu-buru. Jika mendengar pesan orang tua, harus dengan baik-baik. Apa maksud pesan dari orang tua? Kita percaya pesan orang tua pasti membawa hal-hal yang baik bagi anak-anak, sebab tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya tidak berhasil, baik dalam sekolah maupun dalam pekerjaan. Amin.
Mari kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang menyembah dan memuji, serta memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan memberi kami hikmat, supaya sebagai keluarga, kami mampu membedakan mana yang baik dan tidak, agar kami terus dididik, dibentuk, diperlengkapi, dan dikokohkan oleh Tuhan. Amin.